Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya dengan jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Di video ini ada pertanyaan, wajib sunat, tapi tidak ada di Quran. Freedom. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Freedom. Ya, bentar sih. Ya, silakan nyalakan kamera. Gimana, Om? Ya, Muslim, Bang. KTP Islam. KTP. Kelakuan belum. Ya, maksud saya itu gini, Anda itu seorang Muslim gitu ya? Belum. Saya KTP Islam, Om. Ya, tapi secara administratif, maksud saya secara administratif Islam ya? KTP kan? Iya, KTP. Islam. Oke, KTP. Gini, Bang. Kelakuan belum. Ya, kenapa Anda tidak percaya Al-Quran? Saya mempercayai semua kitab suci sih, termasuk Al-Quran itu. Sumber manapun Iya, itu. Bang, pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda tidak percaya dengan Al-Quran padahal Anda Islam? Gitu loh. Saya percaya. Bohong. Semua kitab. Mau saya buktikan bahwa Anda bohong? Oke. Mau saya buktikan? Ya, silahkan. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan. Tolong jelaskan kepada saya, apa fungsinya umat muslim itu berkhitan menurut Al-Quran? Berkhitan itu salah satu. Menurut Al-Quran, Bang. Menurut Al-Quran. Jangan Al-Qurannya mana? Menurut Al-Quran mana? Sabar boleh enggak? Sabar ya. Boleh, silakan. Anda jawab, Anda tanya, gue jawab kan. Silakan. Real ya. Khitan itu kan salah satu metodologi dalam bersuci. Oke ya. Udah Nah, saya bilang kan, mereka ini nggak percaya Quran. Ini saya bawa ayat, Ya, silakan bukakan. Surat berapa? Ayat berapa? Sebentar, saya belum ngomong, ngomong belum selesai, mbok cut terus kok, bro. Oke, silakan. Kita kasih waktu teman-teman. Yuk, silakan. Oke. Kita kasih jamnya ya, silakan. Yuk. Khitan itu salah satu metodologi dalam bersuci. Lah, bersuci itu diwajibkan atau perintah Tuhan ketika seorang muslim mau sholat. Oke ya, dasarnya di ayat suci ya. Itu Al-Baqarah 222. Terus di Al-Mudaththir itu ayat 4 sampai 5. Satu-satu, Bang. Satu-satu. Saya bacain dulu. Ya, silakan. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 22. Al-Baqarah 222. Oh, 222. Oke. Fungsi Al-Quran, fungsi berkhitan ya. Bukan fungsi Al-Quran ya, bukan fungsi khitan, bukan. Tadi yang ditanya fungsi kita. Berarti kita dengerin, Bang. Tadi Abang minta waktu. Ternyata setelah dikasih waktu, Abang malah jelasin yang lain. Gini aja dah, Bang. Coba ulangin pertanyaan saya dah. Pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Fungsi khitan kan? Coba jawab. Fungsi khitan menurut Al-Quran. Fungsi khitan itu salah satu metodologi bersuci untuk surat berapa, ayat berapa? Ya, kalau dalam Al-Quran metodologi bersuci itu dijelaskan gitu loh. Yang ditanya surat berapa, ayat berapa, tapi yang dijawab lain. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Anda itu nggak percaya, Bang, kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Itu cuman di mulut, Bang, di mulut doang. Oh, sebentar Om. Islam itu antara yang dikerjakan, dan pengerjaannya itu ada sesuatu yang berikatan gitu loh. Tidak serta-merta segala sesuatu itu punya pondasi, punya dasar. Sorry ya, sebentar. Bersuci itu salah satunya dilakukan dalam berkhitan gitu loh. Kenapa kok berkhitan? Ayatnya mana, Bang? Ayatnya itu dasar hukumnya ya, Al-Baqarah 222. Saya bacain ya, Bang ya. Al-Baqarah 222 saya bacakan. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Bukan. Bawahnya. Al-Baqarah berapa? 222. Ini 222, Bang. Nah,
Coba yang 23. Aduh, oke. Iya kok. Itu Saya sesungguhnya bacakan loh. ya. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Al-Baqarah 222, bro. Coba abang aja dah yang baca di situ dah. Saya kalau baca nggak dipercaya. Memang susah jadi orang kafir dan Wahyudi ini susah. Nggak dipercaya. Coba dah. Abang baca dah. Silakan. Innallaha la yuhibbu wa tawabi wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya, Bang? Oke, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang Al-Baqarah 222. Iya. Al-Baqarah 222, Bang. Iya. Coba Bang, bisa ditampilin di layar, Bang. Ini ayatnya begini. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dibilangin, no. Sebentar. Nih. Aduh. Kan aku bakal ini. Susah. Ini ya. Ini loh. Ini Baqarah berapa? Al-Baqarah 222. Apa di situ? Iya. Apa di situ? Nih. Nah. Mana coba? Ini Enggak, loh. tunjuk pakai orang-orang tangan lah, Bang. Yang mana? Ditunjuk pakai tangan, Bang. Kan Ini, banyak ini. itu. Ini. Teman-teman, saya panggil satu orang ya, biar jadi saksi. Biar jadi saksi, coba ya. Oke. Sebentar, saya panggil orang jadi saksi biar jelas. Gimana ini? Susah dia nih. Ini ilmu Google di bawah sini. Ya, Agape BP02. Ini bukan ilmu. Ya, Saya Kristen Bang. Kristen. Oke, Bang, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu ya Bang ya. Kita undang yang muslim dulu ya Bang ya. Oke, siap. Ya, mohon maaf ya Bangku ya. Maaf sekali Bang ya. Tidak apa-apa. Maaf sekali. Sebentar Bang, biar saya naikkan dulu yang muslim. Sebentar. Biar saya naikkan dulu yang muslim. Coba biar jelas kita. Irfandi muslim Bang? Ya, saya mau jelaskan ulang yang tadi Bang. Sebentar Bang, coba dinyalakan kamera dulu Bang. Coba dinyalakan kamera dulu karena ayat Al-Qur'an dia sama ayat Al-Qur'an saya beda nih Bang. Bang bisa minta tolong Bang, bacakan surat Al-Baqarah 222. Abang nggak tahu baca, nah, baca aja Bang. Tahu. Cuman katanya bunyinya bukan begitu. Ini di sini Al-Qur'an saya bunyinya begini. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Tapi Al-Qur'annya dia bukan begitu. Coba Abang bacakan Al-Baqarah 22 di situ sama nggak dengan punya saya? Coba. Tidak pegang anu saya ini, tidak ada data saya Bang. Nggak ada. Coba dicek pakai apa yang Abang bawa ini. Abang Google sebentar, nanti Abang baca. Betul nggak bacaan saya kayak begini? Coba. Enggak Bang, saya aman Bang. Gini Bang, saya tanya supaya saya tidak anu Bang. Saya jelaskan lagi awal tadi. Udah, saya turunkan dulu sebentar. Ini muter-muter ini. Sebentar Bang ya, kita konfirmasi dulu karena agak anu ini. Soalnya Quranmu lain dengan Quran saya ini. Nah, lu juga sumbernya dari mana? Ini Al-Quran, Bang. punya Quran. Al-Quran. Quran dari Ya, coba liatin. dari NU online. Iya, sama halnya dari Google kan. Ya, makanya saya konfirmasi. Google dari Google. Sebentar. Sama halnya, Sebentar, Bang. bro, Bang, sabar dulu, Bang. banyak. Bang Freedom, sebentar, Bang ya. Bang Rijal Motor, coba Bang, udah. Tolong bukakan Al-Baqarah 222 di situ. Bunyinya gimana? Coba. Al-Baqarah 222. Ya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Stop Bang Rijal. Bacakanlah. Coba Freedom bacakan Al-Baqarah 222. Ini aku Bacakan. baca dari sini ya. Aku baca dari sini ya. Bacakan. Oke. Nih. Ya, silakan bacakan. Sesungguhnya
Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya. Yang mana yang bener Rijal? Udah ada Quran versi baru. Yang mana yang bener Jal? Coba Jal. Salah ayat mungkin kali bang, salah ketik. Ya berarti salah ayat gitu kan. Intinya kan di Yang sini salah ada siapa dasar bang? ya. Bang Freedom yang salah siapa bang? Oke lah aku ini ya. Aku Oke. Kalau begitu sumbernya mohon yang maaf Bang salah ya. Freedom. Tolong Bang Freedom diskusi sama orang-orang yang masih selevel dengan abang aja bang ya. Saya mohon maaf bang. Terima kasih Bang Freedom sudah mampir. Sampai ketemu kembali. Sip. Aduh. Ini sakit kepala kayak gitu gimana? Ayat aja udah salah. Masih dibela-bela lagi. Udah dibilang orang awam. Gimana Jal? Aku Gimana? mau konfirmasi. Bahasa yang Anda pahami tadi sehingga Anda mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu adalah mempunyai makna dan arti yang sama. Dari Betul. bahasa mana ambil itu? Enggak. Karena Tuhan menurut dan bahasa Tuhan itu apa? dua-duanya bahasa Indonesia. Menurut bahasa Indonesia, Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia, masalahnya yang kita bahas bukan bahasa Indonesia. Itu makanya aku tanya Anda ambil dari bahasa apa sehingga arti Tuhan dan Tuhan itu bisa sama. Anda mengambil dari bahasa apa? Kalau dari bahasa Indonesia memiliki arti yang berbeda. Ya, Jadi menurut aku tanya, menurut orang-orang awam seperti itu. jadi bahasa Indonesia yang menurut orang-orang awam arti Tuhan dan Tuhan itu sama. Orang-orang Jadi kalau awam bahasa beda. Indonesia menurut Iya, menurut orang-orang Menurut awam beda. Menurut orang-orang yang tahu arti Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. menurut Gimana? bahasa Indonesia itu cuma satu, nggak ada yang awam, nggak ada yang berilmu. Gini aja Rijal, biar enak Jal. Gini aja Jal. Menurut kamu Yesus ngomong kepada murid-muridnya pakai bahasa apa Jal? Nggak tahu aku, kau yang jelaskan itu. Bahasa apapun yang ngomong. Ya Aku gini mau loh tanya. Jal. Maksud saya begini. Dari Di luar itu kan referensi banyak bahasa orang-orang mana kau awam. hingga Rijal. bisa di luar, mengatakan, ya. di luar itu kan banyak orang-orang awam. Menurut kamu, Ya, boleh. menurut kamu, Bible itu harus didefinisikan sesuai dengan pengertian orang-orang awam atau sesuai dengan pengertian Bible itu sendiri? Ketawa sih Rijal. Jadi Bible itu bisa kita request sesuai selera kita. Jadi kalau macam itu cara Gini aja lah Selera orang Rijal. awam. Begini Rijal, karena ini saya juga sudah berapa jam Rijal. Jangan blunder. Ini sudah 3 jam setengah Rijal. Maksud saya ini sudah larut malam di sini. Jadi mungkin saya rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi Rijal ya. Jaga kesehatan. Semakin gencarlah kau menghujat agama Islam. Kapan saya Maka menghujat kau- Rijal? Kau fitnah saya terus. Kapan saya menghujat coba? Aduh Rijal ini. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar tanya dengan jawab mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih.